Tuhan itu masih bisa menaruh berkat-Nya pada apapun yang tersisa dari masa lalu di hidupmu. Mungkin sisa-sisa kemuliaanmu. Aduh, dulu aku itu berhasil bisnisnya sebelum bangkrut. Atau aku dulu itu kudus sebelum jatuh dalam dosa. Atau rumah tanggaku utuh sebelum akhirnya terjadi perceraian. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kebenaran-kebenaran yang masih ada di hati, pikiran, hidupmu, yang masih tersisa itu, Tuhan masih bisa berkati. Kalau kita, hidup dalam firman-Nya secara sengaja lagi hari ini. Yang kami butuhkan di tahun yang baru adalah urapan yang baru, mentalitas yang baru, pengharapan dan iman yang diperbaharui. Perbaharui kasih kami terutama Tuhan, agar kami kembali di bulan Januari ini kasih mula-mula sekali lagi. Urapi keluarga saat teduh, beri kami firman yang memerdekakan. Hamba butuh ya Tuhan menerima urapan-Mu yang kuteruskan. Taruh dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kata-kata profetik untuk tahun ini. Bagi umat kesayangan-Mu, keluarga saat teduh bersama. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Apapun itu kalau kita taruh ke tangan Tuhan, akan dimultiplikasikan. Karena itu jangan berkecil hati, jangan putus asa. Kalau yang kau punya tidak banyak, itu bukan hanya soal materi, hubungan, dan juga hal-hal yang lain yang merupakan sandaran dan andalan kita tahun ini. Kalau kita memang tinggal sedikit, misalnya orang-orang yang mendukung kita, lowongan, kesempatan, apapun itu juga. Bahkan mungkin hati dan batinmu sudah habis lenyap. Sisanya tinggal remah-remah saja. Udah gak banyak di dalam diriku ini kekuatan. Atau mungkin kerohaniannya yang sudah pupus. Semangatnya yang sudah putus. Seperti sumbu api yang sudah pudar nyalanya, bulu yang sudah patah terkulai. Jangan kecil hati ya. Tuhan kita itu jagonya. Menjadikan dari yang gak ada itu menjadi ada. Tuhan gak perlu modal gede. Hanya perlu kita percaya. Karena Tuhan tidak memaksa. Tapi waktu kita beriman, itu seperti kita membuka diri agar Allah bekerja dan menunjukkan mujizatnya. Jangan mengeluh aja. Karena omelan tidak membawa kita jauh dalam hadiratnya. Tapi kalau kita bersyukur dalam segala keadaan, bermula dari itu Tuhan akan menunjukkan keajaiban. Saya ingin menyampaikan satu pesan dengan judul, kalimat ini sendiri pun profetik yang saya bawakan, masih ada berkat pada yang tersisa. Saya ulangi, masih ada berkat pada apa yang sisa di tanganmu itu. Baik banyak, baik sedikit. Apapun yang tersisa dari tahun lalu, itu kalau kita taruh di tangan Tuhan secara sengaja, itu jadi sesuatu. Mari kita baca dulu Yesaya 64 ayat 6 sampai ayat 10. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Yang penting kita cari Tuhan dahulu. Semua ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu adalah pesan Yesaya secara profetik kepada bangsa Israel pada zamannya. Dan dia menubuatkan sesuatu yang belum terjadi, yaitu hukuman Tuhan. Ini adalah firman
penghakiman Tuhan atas umatnya sendiri. Orang Israel yang membangkang dan menyembah berhala. Mereka sengaja menyakiti hati Allah dan tidak mau bertobat-tobat juga. Padahal Tuhan sudah terus-menerus membujuk mereka. Tapi mereka mengeraskan hatinya. Jadi firman ini sebenarnya makanan keras. Tapi waktu kita baca, kita bisa melihat hati Bapa di dalamnya. Tuhan tuh gak pernah senang marah sama kita. Tuhan tuh gak tukang murka. Allah itu bukan murka. Sekalipun Allah bisa murka, tapi Allah adalah kasih. Tuhan itu menyebut kasih sebagai gelarnya untuk describe himself atau untuk menjelaskan dan menggambarkan dirinya. Murka hanyalah sesaat yang Tuhan lakukan jikalau memang tidak ada jalan lain. Amarah Tuhan itu sesaat saja, tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, jadi ayat-ayat ini meskipun adalah firman penghakiman, tapi saya ajak Anda untuk teliti melihat di dalamnya ada janji Allah. Janji Bapa bagi orang yang bertobat dan bagi orang yang mau mencari Dia. Orang salah pun Tuhan bisa ampuni kok. Apalagi kalau hari ini kita mencari wajahnya. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Coba perhatikan kalimat pertama putus di sana. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Saya jadi ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Tuhan Yesus selalu menjawab bukan dengan opini, bukan dengan kata-kata yang positif atau kata-kata yang bagus. Tuhan hanya pakai satu cara saja, yaitu mengutip Alkitab. Ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Di sini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah berjanji untuk memberkati pikiran kita sebagus apapun itu. Tuhan juga tidak pernah berjanji untuk memberkati ide baik, ide bagus kita atau pikiran positif kita. Satu-satunya yang Tuhan teguhkan hanyalah firman-Nya sendiri. Jadi tahun ini kalau kita mau melihat berkat dan kalau kita mau melihat kuasa-Nya bekerja, satu-satu jalan dan caranya adalah kita harus sengaja hidup di dalam firman Allah. Bukankah Yesus pernah berkata, jikalau firman-Ku ada di dalammu dan kamu ada dalam firman-Ku, mintalah apa saja, niscaya dikabulkan. Karena orang yang hidup dalam firman gak mungkin ngawur permohonannya. Orang yang hidup dalam firman akan mengenal watak Allah dan akan menangkap isi hati Bapanya. Dan pasti kerinduannya adalah untuk melakukan kehendak Tuhannya. Hiduplah dalam firman. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja secara ajaib tahun ini, dan janji-janji Tuhan itu digenapi, kita diberinya kekuatan untuk bisa merebut tanah Kanaan atau tanah perjanjian kita masing-masing, maka kita harus secara sengaja menggali firman setiap hari. Ngerti nggak ngerti, baca dulu tuh Alkitab secara teratur. Dilarang malas untuk membaca firman. Daripada pikir yang aneh-aneh, mendingan renungkan firman Tuhan. Kalau kita khawatir melulu, yang berkembang bukan faith tapi fear, yang berkembang bukan iman, yang mengembang malah rasa ketakutan yang melumpuhkan. Itu tidak membawa kita kemana-mana dalam rencananya. Malah setback atau sebuah kemunduran. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Tuhan berjanji memberkati hanya firman-Nya. Dan kalau kita ingin melihat berkat-berkat-Nya, kita nggak boleh hidup di luar firman itu. Kalau Tuhan bilang jangan dilawan. Kalau Tuhan berkata berubahlah, kalau kita nggak kuat, minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan mampukan aku, tapi jangan tolak mentah-mentah. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ya, ini adalah janji. Lalu jangan worry, renungkan firman Allah. Jangan kita taruh percaya pada apa yang setan sanggup lakukan. Itulah kekhawatiran. Kita harus merenungkan apa yang Allah sanggup lakukan. Dan waktu kita memikirkan itu, meskipun kita tidak tahu persisnya nanti bagaimana cara pertolongannya,
Tapi kalau kita mengagungkan kebesarannya, Tuhan kau sanggup, kau mampu, Tuhan akan mencukupi aku segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita melakukan itu, yang kita elu-elukan adalah kemampuannya, pasti kita sendiri hatinya akan menjadi besar. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, berkat Tuhan hanya bagi orang yang hidup kan dalam firman-Nya. Tangkap itu. Dan kalau bukan hanya gali firman, tahun ini ayo perbaharui mesbah kita. Kalau ada mesbah keluarga, lakukan itu. Jangan bolong-bolong. Disiplin rohani adalah aktivitas yang penting dalam hidup ini. Kalau kita disiplin olahraga aja nggak mau membolos gym. Sedangkan olahraga jasmani itu terbatas sifatnya, tapi ibadah itu kekal sifatnya. Saya dorong Anda ya, bangun kembali disiplinmu itu. Kalau mesbah itu runtuh, bangun satu persatu, satu batu di atas batu yang lain, perbaiki. Dan juga saat teduh bersama, terus dijalankan tahun ini, ayo kita tidak mau ketinggalan satu episode, sebab setiap kali ada pewahyuan baru. Aku tidak akan tinggal diam, kata Tuhan di ayat 6b, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Ini Tuhan hendak membalas orang-orang yang jahat di antara umatnya bangsa Israel. Coba kalau Anda baca ya, karena ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu bertindak atas dasar firman-Nya. Malah aku akan mengadakan pembalasan. Di situ menunjukkan kalau Tuhan itu mengerjakan sesuatu itu tuntas. Bahkan bukan hanya tuntas, dia selalu melampaui ekspektasi manusia. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu selalu komplit, selalu penuh, selalu totalitas. Karena ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Allah akan bertindak. Malah aku akan melakukan apa yang tidak kau harapkan, yang tidak kau duga, yang belum kau bayangkan. Bukan hanya aku akan setia pada firmanku, menggenapi setiap huruf dan kata di dalamnya, tak seiota pun akan berlalu, bumi dan langit boleh berlalu, firmanku akan dinapi. Malah, kata malah ini garis bawah. Aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Tuhan selalu melakukan dan menggenapi firman-Nya sendiri. Dan bukan hanya itu, tapi dengan cara yang melampaui semua ekspektasi manusia. Nggak seperti biasanya misalnya kalau kita punya karyawan yang malas-malasan, jangan sampai saat teduh bersama, keluarga saat teduh ada yang begitu. Disuruh jalan 1 mil, dia hanya jalan setengah, tidur siang setelahnya. Atau disuruh kerjakan PR, nggak sampai 10 nomor ke-7 sudah snack dulu. Manusia itu kan selalu begitu, malang tanggung. Tapi Tuhan itu bukan malang tanggung, malah melakukan apa yang tidak kita minta. Tuhan itu yang ajari kita. Yesus pernah memberi perumpamaan, kalau ada satu orang minta bajumu, kasih jaketnya sekalian. Kalau ada orang paksa kamu jalan 1 mil atau 1 kilometer, jalan 2 kilometer sama dia. Tuhan itu punya satu culture kerja, dia punya satu budaya kerja atau punya etika dalam pekerjaannya. Kalau kita minta sama Tuhan A, Tuhan sediakan B sampai Z-nya. Tuhan kita itu bisa dipercaya. Makanya itu kalau kita seringkali ragu doaku dijawab atau enggak, kita enggak kenal Tuhan kita. Doa itu harus punya pewahyuan kepada siapa kita doa. Setahu saya, Tuhan kalau kita minta sesuatu kepadanya, itu malah kita yang harus hentikan nanti. Tuhan, I cannot contain it. Bukankah doa Bapa kami ajarkan, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Kalau kita minta sama Tuhan itu begitu rupa limpah ruah. Sampai-sampai kita berkata cukup sudah.
Tidak ada kulkasku yang bisa menampung makanan ini lagi. Jangan takut kalau dijawab Tuhan itu setengah atau nggak dijawab sama sekali. Kenapa taruh curiga, hai Adam dan Hawa? Jangan-jangan Tuhan memang mau simpan buah yang enak dari aku supaya aku tidak turut menikmatinya. Jangan-jangan aku nggak boleh makan, nanti aku jadi seperti Tuhan. Ya, jadi aku nanti jadi seperti Tuhan. Oh, kenapa kita mencurigai? Tuhan kepingin berbagi dengan kita apa yang dimiliki dia. Itu juga milik kita, hanya janganlah berbuat dosa. Jangan lukai hatinya. Kenapa Adam dan Hawa mau dengarkan suara si ular itu? Kamu kalau makan, kamu jadi tahu segala sesuatu seperti yang Maha Kuasa. Tuhan tidak beritahu kepada kita sesuatu karena kita nggak ready untuk tahu. Andai Tuhan bisa beritahu semuanya pada kita, Tuhan dengan senang hati sama dengan orang tua mau beritahu semuanya ke anaknya. Tapi anaknya masih balita. Kalau saya beritahukan malah justru merusak imannya. Tuhan itu hatinya nggak picik. Kalau dia jawab doa itu malah yang nggak kau minta diberikan kepadanya. Bukannya ada ayatnya, apa yang tidak pernah kau bayangkan, belum berani kau doakan. No eye has seen, no ear has heard, mata belum lihat, telinga belum dengar. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa Tuhan itu kalau bekerja itu nggak ada remnya. Remnya itu kalau Dia mengasihi maksudnya, kalau Dia memberkati itu sungguh-sungguh tidak pakai tahan-tahan. Tapi kalau Dia murka, Dia marah, itu dikorting beneran. Benar-benar Tuhan itu menahan amarahnya. Kalau enggak, kita sudah niscaya dari dulu binasa. Dari zaman-zaman sono, pada waktu zaman Musa ketika Tuhan murka dengan bangsa Israel di padang gurun, udah dari situ semuanya udah punah. Tuhan itu menahan amarah, tapi kalau mengasihi itu Dia brol-brolan. Please, tahun ini jangan pakai cara aku harus pompa-pompa iman. Kalau Anda memang perlu memompa sesuatu, mari kita pompa pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan itu iman gak susah. Iman itu gak usah ditambah. Kalau kita tahu Dia siapa, iman itu akan bertambah sendiri. Oh, Dia begitu. Jadi iman kita gede rasa. GR itu gak apa-apa. Malah justru banyak orang itu dosa curiga. Aku gak akan tinggal diam. Siapa bilang aku akan diam dalam hidupmu? Kalau aku belum menolongmu itu berarti masih belum perlu. Kalau aku belum membantu itu karena mungkin sana panik dulu. Padahal semua kan indah pada waktunya. Yang penting kita percaya dulu bahwa Tuhan pegang kendali. Aku tidak akan tinggal diam. Titik. Malah aku akan mengadakan pembalasan. Memang ini konteksnya hukuman. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya soal penghakiman. Ini soal janji Tuhan. Ini soal etika, etos kerjanya. Kalau kita membaca Alkitab bukan hanya lihat konteks saat itu, tapi kita harus melihat karakter Allah di dalam setiap ayat tersebut. Kalau saya baca di ayat 6, saya menemukan karakter ilahinya. Bahwa Allah kita dalam bahasa Inggrisnya, He always does things thoroughly. Dia selalu job well done kalau dia mengerjakan sesuatu. Atas segala kesalahan mereka sendiri ayat 7 maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Ini Tuhan lagi marah ya sama bangsa Israel yang berjinah secara rohani dengan menyembah berhala di bukit-bukit, di atas gunung-gunung, di bawah pohon-pohon. Aduh, aib sekali. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Memang bangsa Israel sudah murtad parah. Tapi coba lihat di ayat 7 cara Tuhan bekerja sekali lagi atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Tuhan juga kalau bekerja, timing Tuhan itu bisa jadi tiba-tiba. Jadi kalau kita berdoa untuk mujizat kok nggak datang-datang, bahkan tidak ada tanda segenggam awan atau tidak ada titik cerah. Mana titik terangnya? Bahkan tidak ada kelihatan tanda-tanda ke sana. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Karena ada ayat semuanya serentak firman Tuhan. Tuhan kalau bekerja itu tiba-tiba. Kalau Anda baca ketika Musa membawa bangsa Israel di depan Laut Merah, mereka terjebak. Belakang sana orang-orang Mesir yang sudah kesurupan untuk membunuh mereka. Di depan itu Laut Merah yang kagak terbuka. Coba bayangkan. Mana ada ayatnya, maka perlahan-lahan seperti karpet digulung,
maka air itu mulai surut pelan-pelan sama mereka. Tidak ada naturalnya, itu tidak secara alami, itu supra alamiah. Tapi waktu Musa mengangkat tongkatnya, setelah dia mendengar firman, hari ini kamu akan melihat kelepasan dari aku. Dan kamu hanya berdiri dan diam saja, kamu akan melihat mujizatku. Dia angkat tongkat itu, tiba-tiba secara serentak, boom, membelah menjadi akuarium raksasa kiri kanannya. Coba bayangkan, tidak ada progresnya. Tidak pakai instalasi, tidak dicicil perlahan-lahan. Semuanya serentak, berarti God's timing sometimes is sudden. Timing Tuhan itu kadang-kadang mendadak. Dan dia bisa bekerja secara matrix, simultaneously, atau secara bersamaan. Kita nggak tahu aja karena kita ini dijebak dengan panca indera, sedangkan dalam alam roh, waktu Tuhan menyediakan jalan keluar, di sebelah situ Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Sehingga tidak ada titik pengharapan, tapi kita harus beriman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kau harapkan. Tanpa iman, kita tidak tahu bagaimana harus berharap kepada Tuhan. Karena nggak kelihatan. Dia bekerja di tempat tersembunyi. Sementara kita hanya menanti pintu ini kapan bukanya. Di sebelah sana Tuhan sudah nyiapin dulu, dan disiapin dulu sekelompok orang yang akan menyambutmu 10 tahun ke depan. Padahal kita hanya menunggu di sini 10 hari ini. Apa yang terjadi? Tuhan sedang bekerja 10 tahun esok hari. Sehingga waktu dibuka, pintu itu bersambung dengan pintu-pintu lain yang terbuka pula. Secara serentak firman Allah. Saya ingin Anda untuk mengerti tahun ini how He's going to work in your life. Bagaimana dia akan bekerja dalam kehidupanmu. Mari kita lanjutkan sekarang ya. Saya akan sampai ke kalimat itu tadi sebagai tema, masih ada berkat pada apa yang tersisa, yaitu di ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya. Bayangkan buah anggur, ya, satu tandan, kalau masih ada buah anggur masih ada airnya, jangan musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat. Inilah berkat Tuhan untuk apapun yang sudah jadi sisa-sisa. Jangan lupa bangsa Israel sudah seperti buah anggur atau kebun anggur yang layu, yang sudah banyak kutu dan cacingnya. Sudah nggak ada buah anggurnya, cuman masih ada beberapa anggur-anggur jelek yang tersisa pada tandannya. Tapi anggur-anggur itu waktu dipres atau ketika ditekan masih keluar airnya. Wine-nya nggak enak, masam, udah dimakan hama, lalu iklimnya salah, tapi masih ada cairannya yang keluar. Tuhan bilang jangan musnahkan kebun itu. Masih ada anggur yang berair di dalamnya. Berarti Tuhan itu masih bisa menaruh berkatnya pada apapun yang tersisa dari masa lalu di hidupmu. Mungkin sisa-sisa kemuliaanmu. Aduh, dulu aku itu berhasil bisnisnya sebelum bangkrut. Atau aku dulu itu kudus sebelum jatuh dalam dosa. Atau rumah tanggaku utuh sebelum akhirnya terjadi perceraian. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kebenaran-kebenaran yang masih ada di hati, pikiran, hidupmu, yang masih tersisa itu, Tuhan masih bisa berkati. Kalau kita, hidup dalam firman-Nya secara sengaja lagi hari ini. Bulu yang patah terkulai pun gak jadi putus, tapi disambung. Yang hilang akan ditemukan kembali, meskipun yang ditemukan mungkin bukan barang yang sama, tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru dengan itu. Bulu yang patah, sumbu yang pudar nyalanya dipadamkan? Enggak, malahan dinyalakan. Misalnya ada orang yang hamil di luar nikah. Itu anak sudah jangan digugurkan. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Itu tutup dosa dengan dosa. Apakah Tuhan masih bisa berkati bayi itu? Bisa. Kalau sang ibu mau hidup dalam firman lagi. Tuhan masih bisa cipta Salomo dari anak Batsheba. Meskipun anak pertama Daud itu terlanjur mati sudah, kakaknya Salomo seharusnya. Tapi Tuhan masih bisa menciptakan sesuatu yang baru dari rongsokan itu. Di tempat di mana kita runtuh, puing-puing satu building atau reruntuhan satu bangunan, Tuhan bisa ciptakan
bangun di atas reruntuhan bangunan yang satu itu, satu kota bahkan, satu kota yang baru. Tuhan itu ahlinya, dia pejunan yang bisa ambil tanah liat yang rusak. Tapi karena dia maestro, di tangan maestro itu berubah menjadi bejana yang baru. Mungkin kalau pecahnya terlalu parah, justru mahal itu kelihatan retak-retakannya. Kalau Allah bisa membentuknya menjadi sebuah pot abstrak dengan nilai seni yang sangat tinggi. Anda akan terkejut, retakan itu pun jadi mahal. Saya ingin Anda untuk membayangkan. Dari kata-kata kalimat saya ini, saya mencoba menggambarkan di kanvas kehidupan atau di lembaran kosong hatimu. What's left of you, apa yang tertinggal, apa yang tersisa dari glory masa lalumu, kemuliaan masa lalumu, sebelum Anda jatuh, sebelum Anda gagal. Atau mungkin apapun juga yang tersisa setelah badai taufan di hidupmu. Anda pernah mengalami benar-benar tsunami kehidupan, yang sisa ya sudah ini. Semua barang rusak, serahkan ke Tuhan. Sengaja kembali ke A, hidup dalam firman. Karena berkat hanya mengikuti firman. Udah, berhenti tidak taat. Stop berdosa. Tuhan mengasihi setiap orang yang berbalik dari salahnya. Dan Tuhan, apapun yang diserahkan ke tangan Tuhan, hidup orang itu, Tuhan itu nggak pernah kehabisan akal dan cara karena dia itu ajaib dan berhikmat. Jangan musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Tuhan ngomong begini tentang Israel. Coba lihat Israel itu harusnya hari ini juga mereka sudah habis di mataku. Tapi karena masih ada orang-orang baik dan benar di Israel. Jumlahnya nggak banyak. Yang ada pun mereka juga cacat. Cacat celah masih ada. Maksudnya mereka bukan orang-orang yang mereka melalui pemurnian yang dahsyat. Mungkin sebagian di antara mereka pun bangkit dari kesalahan. Tapi selama di Israel masih ada 1-2 orang yang bertobat. Tuhan berkata, jangan musnahkan. Makanya Israel masih ada. Padahal Yesaya menubuatkan Tuhan itu sudah berhak memusnahkan mereka. Tapi karena Tuhan berkata masih ada 1-2 orang yang bertobat. Masih ada dalam hidup orang yang satu itu kebaikan dan kebajikan, sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang sudah tenggelam dalam kebejatan. Tuhan berkata, jangan musnahkan. You see, Tuhan kita itu adalah seorang yang selalu mempercayai yang terbaik dalam diri kita. Tuhan itu adalah, tanda kutip, orang terakhir di hidup kita yang akan menyerah atas hidup kita. Bahkan ketika kita menyerah pun, dia tetap tidak serahkan. Kalau semua orang sudah menyerah pun putus asa, dia masih percaya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya. Lihat itu. Lihat. Look at the faith of God. Kalau kita kan beriman pada Tuhan. Ya. Tapi keyakinan Tuhan itu asalnya dari mana? Karena Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita beriman pada Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia percaya bangsa Israel bisa bangkit. Mari kita setuju dengan keyakinannya. Tuhan yakin keturunan Yakub akan bangkit, akan mewarisi gunung dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, hamba-hambaku akan tinggal di situ. Coba lihat ya ayat 10, skenario yang ajaib. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Saron ini adalah dataran kosong. Lapangan hampa, tapi akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Itu berarti orang yang tidak mulai dari minus, orang yang mulai dari nol, dari gigi netral, orang yang oke, dan Tuhan bisa tumbuhkan rumput. Kalau ikut sama Tuhan Yesus, kita akan melihat rumput hijau, air tenang. Tapi yang ajaib itu bukan Saron, lembah Akor ini ajaib, karena lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Lembah Akor adalah sebuah lembah di mana Akan dan keluarganya dibinasakan dan dihukum mati oleh Yosua. Karena mereka mencuri, mengkorupsi barang yang harusnya dikorbankan untuk Tuhan ketika perang Kanaan masuk ke Ai, dan mereka gagal meruntuhkan kota kecil itu gara-gara ada kompromi. Lembah Akor adalah tempat di mana Akan dirajam dan dikubur di sana.
Ini tempat tidak kalah hebohnya dengan Akeldama atau tempat Yudas menggantung dirinya. Tempat itu nggak ada orang mau tinggal di situ. Itu disebut sebagai tanah darah. Orang berkata ada hantunya, ada kutuknya, ya kayak gitulah. Lembah Akor itu sudah terkenal, terkutuk sekali. Itu tempat paling angker di Israel saat itu. Tapi jadi pembaringan bagi lembu, sapi, wagyu. Sedangkan Saron yang fine-fine saja, how are you, I'm fine, thank you, apa kabar, aku baik-baik saja. Hanya menjadi padang rumput, jangan berkata hanya ya. Bisa jadi padang rumput. Itu saja luar biasa, itu berkat Allah dari atas, itu embun dari sorga. Tetapi kepada yang lebih sedikit, kepada yang lebih parah, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah-limpah, di mana masalah bertubi-tubi, di situ kasih Allah menjadi-jadi dan kuasa mujizatnya, itu sungguhan loh. Kalau Saron menjadi padang rumput, Akor menjadi pembaringan lembu sapi yang makan rumput-rumput itu. Betapa ajaibnya Tuhan itu nggak pernah kalau bayar hutang, Tuhan nggak utang sama siapa-siapa, dipaskan itu nggak pernah. Waktu Tuhan bayar sesuatu, hutang kita itu waktu dibayarnya, dia akan membayarnya berlebihan. Seolah-olah hutang kita itu hanyalah kembalian. Masa kita kayak gini itu setara dengan Yesus mati? Orang kayak kita, sampah-sampah di mata Allah, dosa. Yesus yang begitu mulia dan berharga digantikan untuk kita. Itu kan besar pasak dari tiang. Kita ini seberapa harganya, masa seharga Yesus toh? Dia mati, kita ini kan hanya kembalian. Tuhan itu kalau bayar lunas, He pays in style. Kalau dia pulihkan, tidak pernah pulihkan sampai break even, sampai nol. Dia akan bangkitkan orang itu, dia nggak pernah pulihkan kalau apa yang pahit itu menjadi tawar, dia selalu sembuhkan air pahit itu menjadi madu. Semoga kata-kata saya seperti sanjak di dalam jiwa yang membuat Anda hari ini sadar betapa mulianya Tuhan kita dan bahwa masih ada berkat pada apa yang tersisa. Jangan kecewa. Ada 3 poin, Anda catat segera. Ini adalah summary apa yang kita pelajari. Berkat Tuhan hanya bagi orang yang hidup dalam firman-Nya. Jangan lupa kembali ke A tadi, yaitu orang yang hidup dalam firman-Nya yang lihat kuasa. Yang tidak hidup dalam firman tidak akan lihat kuasa Tuhan. Karena Allah tidak berjanji memberkati pikiranmu. 2, Tuhan bisa memberkati apapun yang tersisa dari masa lalu kita. Kabar baik buat kita. Baik itu masa lalu, sisa-sisa glory kemuliaan, atau sisa-sisa dari badai yang kita lalui. Tapi yang pasti Tuhan nggak bisa berkati sisa-sisa dosa kita ya. Tolong itu semua cuci bersih ya. Itu dibuang aja, sin no more, jangan berdosa lagi. Dosa, sisa dosa nggak bisa dipakai sama Tuhan. Ya, sisa kehidupan bisa. 3, sedikit yang kita punya bisa menjadi luar biasa di tangannya. Ingat tadi pahit nggak jadi tawar, pahit jadi madu. Lihat tadi, tempat terkutuk, tempat darah, lembah Akor, tempat makan lembu sapi wagyu. Ini nggak main-main. Tuhan itu bisa memulihkan hidupmu dengan cara yang akan mencengangkan tetangga-tetanggamu. Termasuk pekerjaanmu, kesehatanmu, pernikahanmu, dan masa depanmu. Haleluya.